Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, para pencinta ilmu dan pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengisi santapan rohani malam kita pada malam ini, Selasa 25 Agustus 2020, saya ingin melanjutkan menyampaikan kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang terdapat di dalam kalimat-kalimat hikmahnya. Ibnu Athaillah berkata, "Rubbama afadaka fi lailil qabdi ma lam tastafidhu fi isyraqi naharil basti la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a." Kata Ibnu Athaillah, boleh jadi Allah memberimu manfaat pada saat malam kesempitan yang tidak engkau dapatkan pada saat siang kelapangan. Kalian tidak mengetahui mana yang lebih bermanfaat bagi kalian. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam dan siang adalah makhluk Allah yang diciptakan berpasangan. Ketika malam datang, siang pergi. Ketika siang datang, malam pun pergi. Demikianlah dua makhluk Allah itu berputar dan beredar sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan malam dan siang untuk manusia. Kata Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 27. Artinya, engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab. Di surah Yunus, surah yang ke-10, ayat 67, di mana Allah menyatakan yang terjemahannya sebagai berikut. Dialah yang menjadikan malam bagi kamu, supaya kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang, supaya kamu mencari karunia Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar. Di dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-27 ayat 47, terjemahannya adalah sebagai berikut. Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Yang paling hebat lagi adalah firman Allah dalam surah An-Naba, surah yang ke-78, ayat 10 sampai dengan ayat 11. Waja'alnal laila libasa, waja'alnan nahara ma'asya. Kata Allah, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Para pendengar, para penonton, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat di atas menggambarkan keadaan atau karakteristik waktu malam dan waktu siang. Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam.
Waktu malam adalah waktu yang gelap untuk istirahat, sedangkan waktu siang adalah waktu yang terang untuk bekerja dan berusaha. Waktu malam bagaikan pakaian, sedangkan waktu siang adalah waktu untuk mencari kehidupan. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Athaillah dalam kalimat hikmahnya menggambarkan bahwa malam adalah waktu kesempitan dan siang adalah waktu kelapangan. Boleh jadi engkau mendapatkan manfaat di saat kesempitan daripada pada saat kelapangan. Dia berkata, boleh jadi Allah memberimu manfaat pada saat malam kesempitan yang tidak engkau dapatkan pada saat siang kelapangan. Kalian tidak mengetahui mana yang lebih bermanfaat bagi kalian. Para pendengar yang saya muliakan, waktu malam dipandang oleh Ibnu Athaillah adalah waktu kesempitan, karena waktu malam banyak digunakan untuk istirahat. Pada waktu ini, manusia berada dalam suasana ketenangan dan ketentraman dan kedamaian. Waktu yang dipandangnya sebagai waktu kelapangan, karena waktu siang adalah dipandangnya sebagai waktu kelapangan, karena waktu siang hampir digunakan seluruhnya untuk kesibukan mencari kehidupan dunia. Pada waktu itu, manusia berada dalam kesibukan dengan mencari sumber kehidupan mereka. Pada waktu malam kesempitan itu boleh jadi Allah memberimu manfaat daripada waktu siang kelapangan. Syekh Abdullah Asy-Syarqawi ketika menjelaskan kalimat hikmah Ibnu Athaillah itu, ia mengatakan, kesempitan diumpamakan dengan malam hari karena keduanya sama-sama memiliki ciri kesunyian. Allah memberi manfaat maksudnya adalah Allah memberi manfaat ilmu pengetahuan pada saat malam kesempitan itu. Di tengah kesunyian malam itu, boleh jadi Allah memberikan manfaat ilmu kepadamu ketika engkau bangun untuk berzikir dan mengingat Tuhanmu. Adapun kelapangan diumpamakan dengan siang hari, karena pada kedua kondisi tersebut manusia bertebaran ke seluruh penjuru. Manusia bertebaran ke seluruh pelosok bumi untuk mencari kehidupan. Selanjutnya Syekh Abdullah Asy-Syarqawi menyatakan, pada saat lapang jiwa seseorang akan bergejolak untuk menampakkan pengetahuan dan hal yang lain yang dimilikinya. Keadaan ini akan menyebabkan dia hijab dari Allah. Pada saat sempit, jiwanya akan lelah dan merasa hina. Ini boleh jadi akan menjadi sebab Allah menganugerahkan kepadanya bermacam-macam kebaikan. Orang-orang arif lebih mengutamakan masa sempit daripada masa lapang. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak kelebihan saat sempit yang dikemukakan oleh Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Saat sempit, jiwa tidak memiliki kesenangan dan keuntungan. Pada saat seseorang lebih mampu untuk menunaikan hak-hak Allah dan etikanya. Saat sempit, juga jiwa manusia mengalami ketakutan dan ketidaksabaran dalam melawan kuasa ilahi. Saat sempit akan menyadarkan seseorang tentang berbagai nikmat Tuhan yang diterimanya. Sebagaimana dia menyadari akan banyaknya nikmat Allah pada saat dia lapang. Dalam kedua kondisi itu, dia harus tetap bersandar kepada Tuhannya dan berbaik sangka kepada Tuhannya, karena dia tidak mengetahui mana yang lebih bermanfaat baginya. Abdullah Asy-Syarqawi mengutip ayat 11 surah An-Nisa, surah yang keempat. Dia mengatakan, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, lebih banyak manfaatnya. Apa yang lebih bermanfaat di antara duanya itu.
apakah saat kesempitan atau saat kelapangan. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga uraian ini menjadi pengantar tidur kita untuk malam ini. Kita mendengarkan video ini, kita mendengarkan YouTube ini untuk pengantar tidur kita. Semoga kita dapat menghayati pesan-pesan Ibnu Athaillah itu. Pesan intinya adalah, di tengah kesempitan boleh jadi kita mendapatkan banyak ilmu, yaitu pada waktu-waktu malam, lebih daripada yang kita dapatkan di waktu siang. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu hikmah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Semoga uraian ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.